diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu titik demi titik kita datangi. Berapa hari, berapa titik kita hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalaupun kita nggak ikut nabuh hadroh, nggak ikut vokal, dengan duduk aja kan capek loh. Tapi capek itu hilang karena ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari kita dari sebelum Rabiul Awal, atau kalau kita dari tanggal 1 terus aja. Apalagi kemarin kan mulai 19, 20, 21 kan terus. Titik dari titik kita datang oleh Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah tidak dikasih rasa capek, senang kan itu, berebut duduk di muka itu. Kalau misalkan ada tempat di vokal hadroh mungkin banyak yang duduk. Kata Rasulullah SAW, ini memang kayaknya ringan, tapi luar biasa, efeknya itu luar biasa. Banyak para wali-waliullah yang dengan sifat qanaah, sifat nerimo apa adanya, apa yang Allah berikan kepada kita, ya, apa yang kita bawa, apa yang kita rasa itu nerima. Itu banyak sekali orang-orang yang punya sifat ini, akhirnya apa? Jadi wali-waliullah. Ada satu cerita, saya kasih cerita ya siang-siang, biar merodok dan ngantuk. Tapi saya lihat kan tidak ada yang ngantuk ya. Cuma menikmati yang digolongkan, kadang seluruh kita. Dan itu. Ada satu cerita waliullah ini umur 40 tahun masih belum datang jodohnya. 40 tahun belum datang, 41 belum datang, 42 belum datang, karena jodoh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya waliullah, kan kita tahu waliullah itu bagaimana. Waliullah itu dikasih oleh Allah keistimewaan namanya karomah. Kalau Indonesianya keramat, karomah, ya, kemuliaan. Kalau Nabi dikasih mukjizat. Kalau waliullah kasih karomah. Karomah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 41, 42, 43 dan dikabulkan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Malam sholat, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah. Kalau toh nanti jodoh saya itu datang di dunia, maka datangkan ya Allah, datangkan ya Allah. Itu mintanya waliullah. Tapi ya Allah, andaikan jodoh saya itu nggak datang di dunia, andaikan jodoh saya itu nanti dipertemukan di akhirat nanti ya Allah, pertemukan kami walaupun cuma sebentar. Walinya agak-agak ingin tahu, penasaran dijodohi. Namanya waliullah, doanya makbul. Makanya kita tadi mau maulid Sibtul Duror kan kita tawasul sama wali-wali.
wali kosak ya kan, baros, wah itu wali Allah. Tawasul supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok subhanallah setelah dia itu doa, ya Allah kalaupun jodoh saya di dunia pertemukan secepatnya ya Allah. Tapi kalau jodoh saya itu dipertemukan nanti di akhirat, pertemukan walaupun kami sebentar aja ya Allah. Kami ingin tahu bagaimana jodoh kami nanti di akhirat. Lah kok subhanallah 1 hari, 2 hari, 3 hari si wali tadi dakwah di satu negeri, yang negeri itu sama dengan waktu dia setelah sholat tidur mimpi. Ketika dia mimpi, dia dapat dapat isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wali Allah, ini jodohmu si fulan binti fulan yang rumahnya di negeri fulan. Tepat wes 3 hari dakwah, kok pas di negeri yang Allah ngasih isyarat dalam mimpinya itu. Kaget si wali ketika dakwah dengar misalkan Probolinggo ya, kok Probolinggo, kayaknya aku tadi kemarin malam itu mimpi Probolinggo, di Probolinggo jodoh saya. Kok pas jalan Kartini misalkan ya. Kok pas jalan Kartini, akhirnya nanya sama sebelahnya, Pak, ya ini betul Probolinggo jalan Kartini? Iya betul. Oh, kenal sama Fulana binti Fulan? Oh kenal. Itu perempuan seorang pengembala yang luar biasa. Jadi perempuan ini seorang gadis pengembala yang luar biasa. Kenapa dikatakan pengembala ini luar biasa? Karena dia itu mengembala kambing dan juga mengembala 1 ekor serigala. Yang serigala itu ya Allah luar biasa Bu, rahmatnya sama kambing. Gak mungkin orang kambing rukun ambil serigala itu enggak. Ini rukun. Dilihat sama wali Allah tadi, penasaran ya Allah kalau ini memang jodoh saya di akhirat nanti dilihat. Sebelum dilihat, bagaimana waliyah? Namanya perempuan tadi, ternyata perempuan tadi adalah seorang waliyah, wali perempuan. Apa? Sebelum orang laki tadi ngelihat, orang perempuan tadi, si gadis tadi sudah menjerit, ya rajul idhar minal bab. Wahai orang laki-laki, kamu keluar tuh dari pintu, keluar. Jangan mendekat, jodoh kita nanti di akhirat. Jangan kita bertemu di dunia, karena kita nanti dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat lagi. Si wali kaget. Perempuan seorang wali ditandai apa tadi? Kambing, ternak sama serigala, gugur. Makanya aku gak kepingin berkonaan. Terus bagaimana seorang laki-laki? Laki-lakinya wali tadi juga penasaran. Enggak, saya gak perlu apa-apa. Saya cuma 1 aja kok. Saya ingin lihat 1 aja, penasaran darimu. Ini dibalik pepohonan besar. Apa yang kamu lakukan? Ibadahmu itu apa? Sehingga kamu punya derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata perempuan tadi, aku gak punya ibadah apa-apa. Gak punya, cuma sholat, puasa itu aja. Cuma 1 yang aku selalu latih, dilatih Bu ya, bukan keturunan, tapi juga dilatih. Apa? Qanaah, nerimo. Apa sing ditampani nerimo? Apa yang Allah berikan nerima. Kata walia tadi, perempuan tadi, kalau saya dikasih panas, saya tidak pernah minta dingin. Kalau misalkan hujan, saya tidak pernah minta panas. Kalau saya dikasih sakit, saya tidak pernah minta sehat. Ketika saya sakit, alhamdulillah 50 tahun saya kasih sehat, tidak, alhamdulillah disyukuri. Dengan sifat qanaah itulah maka Allah mengangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul pun mengajarkan kepada kita sifat menerima. Dan apa adanya, apa sudah yang kita terima dalam keadaan apapun. Toh manusia itu tempat dari kekurangan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kita itu sudah di titik-titik terakhir Rabiul Awal. Jangan insya Allah nanti di Rabiul Akhir, insya Allah juga ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi setidaknya enggak kita absen dari pertama berkatnya apa. Kan itu kan, ya Allah berkatnya di si bulan ini enggak. Tapi kita jadwal dari awal kita hadir sampai di titik terakhir, apa yang kita rasa, apa yang kita bawa dari acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun. Apa itu sekecil? 1, sabar.
ya kan? Allah aja mengajarkan wabasyiris shodirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Belajar dan dilatih. Sabar itu juga jangan wah gede sabar, keturunan sabar dan juga dilatih. Tidak ada orang sia-sia yang namanya sabar. Orang sabar insya Allah akan Allah kasih kegembiraan. Allah pun, Rasulullah pun, walaupun udah dijatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan masuk surga tanpa hisab, tapi Rasulullah juga dalam ibadahnya luar biasa, ya kan? Sampai kakinya diriwayatkan berkah luar biasa. Bu, yang dirahmati Allah, kalau kita menerangkan di kayak seperti ini enak, semua paham. Yang kita lihat kalau kita dakwah di pinggiran yang terutama orang-orang yang nggak mengenal acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tabu. Saya katakan, saya pancing dari pertama. Kenapa? Pernah nggak kita mendengar hadis sahih bahwa Nabi Muhammad itu pernah dibedah dadanya? Nah, kita kan hadis sahih dibelah dadanya, dibuang sifat hasud, takabur, iri, dengki, semuanya dibersihkan air yang dari mayat sampai bersih. Nah, di situ yang mengatakan Nabi Muhammad itu basyarun, tetapi lakal basar. Nabi Muhammad memang biasa manusia, makan, minum, istirahat, capek semuanya. Tapi lakal basar, Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia biasa. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu gerak-geriknya, ucapannya semua wahyu. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad manusia itu biasa, gak perlu dihormat, gak perlu berdiri, kalau ya Nabi syirik, itu gak paham dari kalimat-kalimat firman Allah yang dalam Al-Quran. Nah, nikmat yang luar biasa Bu, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta seperti di acara-acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah kita semua adalah pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang